Pernah nggak kamu duduk di kamar kos sendirian? Tugas numpuk, notifikasi chat sepi, tapi media sosial rame banget. Teman-temanmu terlihat keren, ada yang udah kerja, ada yang kuliah ke luar negeri, ada juga yang posting tunangan. Sementara kamu masih ngerjain tugas yang sama dari 3 hari yang lalu. Masih bingung mau jadi apa setelah lulus. Tenang, kamu gak sendirian kok. Banyak mahasiswa merasakan hal yang sama. Cemas, bingung, overthinking, merasa tertinggal. Inilah yang disebut quarter life crisis atau krisis seperempat abad. Tapi jangan khawatir, ini bukan akhir. Di video ini kita akan bahas apa itu quarter life crisis, kenapa mahasiswa bisa terjebak di dalamnya, dan yang paling penting, apa yang bisa dilakukan oleh seorang guru, bahkan guru matematika untuk membantu mahasiswa keluar dari krisis ini. Yuk kita mulai. Banyak yang mengira quarter life crisis itu cuma drama. Padahal ini hal yang nyata. Bahkan ada teorinya loh. Tahun 2001, dua peneliti bernama Robbins dan Wilner menyebut quarter life crisis sebagai krisis emosional yang umum dialami anak muda usia 20-an. Mereka bilang, ini adalah masa ketika kita mulai mempertanyakan, aku ini siapa? Apa yang sebenarnya aku mau? Dan kenapa semuanya terasa berat, padahal umur masih muda? Nah, ini sejalan banget sama teori psikososial dari Erik Erikson. Erikson bilang, di usia dewasa awal kita berada dalam konflik antara identitas dan kebingungan peran. Kalau krisis ini nggak diselesaikan, kita bisa kehilangan arah dan merasa kosong. Tapi kalau berhasil dilewati, kita tumbuh jadi pribadi yang lebih kuat dan punya makna hidup. Dan ini bukan cuma teori di atas kertas ya. Data dari WHO tahun 2022 menunjukkan 1 dari 5 mahasiswa mengalami gangguan kecemasan selama kuliah. Di Indonesia, menurut Kemendikbud tahun 2023, sekitar 40% mahasiswa melaporkan tekanan psikologis karena stres akademik dan ketidakpastian masa depan. Artinya apa? Quarter life crisis itu bukan mitos, bukan cuma kamu yang ngerasa berantakan, ini nyata, terjadi, dan perlu dipahami. Dan sebagai calon guru, kita harus tahu bahwa ini bukan urusan psikolog saja, tapi juga bagian dari tanggung jawab pendidikan. Membantu mahasiswa melewati masa transisi hidup dengan sehat bukan hanya secara akademik, tapi juga secara emosional. Quarter life crisis itu nggak muncul tiba-tiba. Ada penyebabnya dan biasanya bukan cuma satu. Pertama, tekanan akademik. Tugas numpuk, dosen gak peka, IPK harus tinggi, deadline ngeri. Belum lagi kalau orang tua berharap kamu lulus cepat dan langsung kerja. Setiap hari kayak dikejar-kejar. Sampai-sampai lupa kalau belajar itu bukan soal kejar-kejaran, tapi soal tumbuh. Kedua, harapan sosial yang kadang enggak realistis. Di usia 20-an, banyak dari kita merasa harus sudah sukses, punya target hidup yang rapi, kerja, mapan, nikah, dan bahagia. Tapi kenyataannya, hidup gak semulus spreadsheet gak sih? Dan yang ketiga, ini yang diam-diam paling menyakitkan. Perbandingan sosial. Buka Instagram, lihat teman yang udah jadi CEO startup. Scroll TikTok, ada yang kuliah S2 luar negeri. Yang lain traveling tiap bulan. Kita jadi mikir, kok hidupku gini-gini aja ya? Padahal itu cuma highlight hidup orang, bukan
keseluruhan ceritanya. Akhirnya, semua ini numpuk jadi satu. Cemas, bingung, ragu, capek, ngerasa sendiri. Inilah titik di mana quarter life crisis mulai muncul. Ketika ekspektasi dunia lebih keras daripada suara hati kita sendiri. Sebagai guru matematika, kita sering dianggap hanya sibuk dengan rumus dan angka. Tapi bagaimana kalau angka-angka itu justru bisa membantu mahasiswa memahami dirinya sendiri? Di tengah tekanan quarter life crisis, guru bisa hadir bukan sebagai psikolog, tapi sebagai pendamping yang membuka ruang refleksi melalui apa yang kita kuasai, seperti matematika contohnya. Satu strategi yang bisa kita gunakan adalah personal data modeling. Ini adalah cara mengajak mahasiswa memetakan emosi, kebiasaan, dan tekanan hidup mereka dalam bentuk grafik dan data pribadi. Contohnya, bayangin kamu sedang mengajar topik statistik. Daripada pakai data abstrak dari buku, kamu minta mahasiswa mencatat sendiri aktivitas dan emosinya selama seminggu. Hari Senin, semangatnya misalnya 6/10 deh. Terus hari Selasa, mungkin 3/10. Dan hari Rabu misalnya 8/10. Lalu mereka buat grafik garis, naik turut semangat mereka. Atau kamu minta mereka hitung rata-rata waktu yang mereka habiskan untuk tugas, media sosial, istirahat, dan overthinking. Kemudian ditampilkan dalam bentuk diagram lingkaran atau tabel. Apa sih tujuannya? Tanpa sadar, mahasiswa sedang melihat dirinya sendiri dalam angka. Mereka jadi tahu, oh ternyata aku paling stres di hari Senin ya. Ternyata waktuku habis untuk hal-hal yang gak bikin aku berkembang. Ini bukan hanya soal latihan statistik, tapi juga latihan self-awareness. Kesadaran diri yang sangat dibutuhkan saat sedang mengalami quarter life crisis. Mengapa ini penting? Mahasiswa sering merasa bingung karena tidak tahu bahwa harus mulai dari mana. Mereka merasa hidupnya berantakan, tapi tidak tahu kenapa. Dengan personal data modeling, mereka bisa melihat hidupnya secara objektif. Dari sana, mereka bisa mulai mengatur ulang hidupnya langkah demi langkah. Di sini guru hadir bukan hanya sebagai pengajar, tapi juga sebagai fasilitator. Tugas kita adalah menyisipkan kegiatan reflektif berbasis data ke dalam materi, memberikan ruang aman untuk siswa membagikan grafik mereka, menegaskan bahwa tidak apa-apa merasa bingung. Yang penting mulai dari mengenal diri. Jadi, di tangan seorang guru matematika, angka bukan hanya jawaban ujian, tapi juga alat untuk menyembuhkan. Karena di balik grafik yang sederhana, bisa tersimpan cerita yang sangat mendalam. Dan kadang, jalan keluar dari quarter life crisis dimulai dari grafik kecil tentang diri sendiri.